Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian pada malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini saya diminta untuk menjelaskan terkait dengan seputar TNI ya. Kalau kemarin menjelaskan tentang seputar kepolisian, hari ini kita akan menjelaskan, mempelajari tentang seputar TNI, khususnya materi dari tes kompetensi dasar ya, atau disebut juga dengan TKD. Kenapa? Karena TNI ini pada tahun ini ya, pada tahun ini atau tahun kemarin ya, kalau nggak salah itu mengubah format akademiknya itu berganti dengan seperti halnya di seleksi kedinasan, yaitu menggunakan SKD, tapi TNI itu menyebutnya TKD. Namun sebelum saya mau menjelaskan mengenai seputar TNI, saya ingin memberikan informasi terkait dengan peraturan dari proses pembelajaran pada malam hari ini. Yang pertama adalah dilarang untuk mencoret-coret layar, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian raise hand menanyakan terkait dengan materi. Kemudian jika kalian malu misalnya bersuara, silakan kalian menjawabnya di kolom chat ya. Nanti akan saya baca seperti itu. Kemudian nanti akan ada soal dari TKD yang mungkin mirip dengan SKD ya, tapi agak lumayan susah karena butuh penalaran analisisnya seperti itu ya. Dan nanti akan saya berikan juga teknik-teknik belajar seperti apa agar kalian mudah menjawab soal TKD. Nah, ini ya yang akan kita pelajarin, tips dan trik TKD, materi TKD-nya, strategi pengerjaan TKD, serta mini latihan soal dari TKD itu sendiri. Nah, ini kaitannya dengan seleksi kompetensi dasar ya, atau disebut juga tes kompetensi dasar. Ini ada 3 mata pelajaran, kalau kalian udah tahu ya, yaitu yang pertama adalah tes intelijensi umum, tes intelektual, mengukur kemampuan berpikir kritis, kaitannya dengan matematika ya. Kemudian kalau TWK ini kaitannya untuk memperkuat ideologi dan nasionalisme, serta kalau TKP ini untuk melatih kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, serta ketahanan bekerja di bawah tekanan. Nah, ini dari apa namanya itu dari TKD itu sendiri. Selanjutnya, ini tujuannya. Nah, ini dia. Komposisi soal TKD tidak jauh berbeda dengan soal Sekdin ya, tetapi hanya yang berbeda itu di bagian passing grade-nya, yaitu di mana passing grade TKP itu lebih kecil ya, 166. Kalau Sekdin itu dia di kisaran 167, seperti itu. Jumlah soalnya juga sama, TWK-nya ada 30 soal, TIU-nya 35 soal, TKP-nya pun 45 soal, tetapi yang membedakan hanya di passing grade. Seperti itu. Ini untuk tahap masuk ke pantohir daerah ya, atau disebut juga dengan Panda. Seperti itu ya. Tapi kalau Panpus biasanya kaitannya dengan yang namanya MI, mental ideologi, kemudian mungkin nanti ada pelajaran tambahan kayak fisika ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Tetapi biasanya bahasa Indonesia masuknya ke kategori TWK. Seperti itu ya. Jadi nanti ada pelajaran tambahannya itu di Pantohir Pusat, ada biologi mungkin, ada fisika atau kimia, lalu ada bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.
ada 5 mata pelajaran ya. Mungkin salah satunya atau mungkin ada 2 seperti itu. Kalau TKD ini untuk tingkat Pantohir daerah seperti itu. Nah, bagaimana tips dan triknya? Hampir sama dengan soal pengerjaan sekdin. Saya bilang yang pertama itu kalian kerjakan pertama itu di TKP dulu. Kenapa? Karena TKP itu kan kepribadian kalian ya. Seperti itu kan masih ada apa ya, otaknya masih fresh pada saat awal membuka laptop komputer. Kemudian kalian kerjakan 45 soal dengan waktu pengerjaannya itu selama 45 menit. Jadi kan kalau tidak salah itu kan waktunya ada 100 menit ya. Berarti 100 menit kalau dikurang 45 berarti kisaran sekitar berapa tuh? 55 ya. 55 lagi ya. Nah, seperti itu 55 menit berarti kalian harus menyisakan waktu. Lalu nanti kalian pindah. Nah, karena kalian lebih suka pelajaran apa nih? Pelajaran TWK atau TIU? Nah, misalnya pelajaran TWK berarti kalian dari TKP loncat ke pelajaran TWK. Kerjakan 20 soal dengan waktu pengerjaannya selama 20 menit. Lalu yang terakhir ada TIU. Kerjakan 25 soal dengan waktu pengerjaan 25 menit. Sisa waktunya 10 menit kalian gunakan untuk keberuntungan, tes feeling. Nah, karena di TWK masih ada 10 soal dan di TIU ada 10 soal, sisa waktunya hanya 10 menit, maka kalian gunakan waktu 10 menit itu dengan cara 5 menit untuk TWK, jawab aja salah-salah ya, feeling kalian. Lalu 5 menit lagi untuk jawab soal TIU. Nah, jadi waktu apa ya? Waktu 100 menit itu bisa digunakan secara efektif dan efisien seperti itu. Jadi itu ya tips dan triknya. Kemudian, nah ini ada materi TWK, sebenarnya hampir sama ya dengan materi Sekdin, tapi lebih ditekankan di materinya tentang bela negara, pilar negara, serta nasionalisme. Ya, itu kalau di TKD ya, atau untuk seleksi TNI seperti itu. Nah, ini tipe soalnya hampir sama juga, C2 dan C3, lebih kaitannya dengan penalaran, seperti itu ya. Nah, ini tekniknya adalah masih sama seperti yang saya sampaikan, tapi di sini ada yang terbaru ini, yaitu ada yang namanya skimming ya. Skimming itu kalian cukup baca di awal ataupun di akhir paragraf. Kemudian yang kedua scanningnya itu adalah kalian mencari kata kunci utama. Biasanya kata kunci utama itu adanya di awal paragraf. Nah, ya paragraf utama ya seperti itu. Nah, tapi kalian harus baca eh, apa ya secara seksama ya, jangan sampai kalian terkecoh juga seperti itu. Nah, teknik menjawab soal HOTS ada beberapa tekniknya nih. Ini saya membacakan ada 4 teknik. Yang pertama biasanya yang ngebuat soal biasanya memberikan stimulus dulu nih. Nah, jadi soal-soal HOTS itu biasanya ada narasi soal, narasi tentang studi kasus. Nah, lalu diberikan stimulusnya. Nah, kalian cukup nih baca pertanyaan terlebih dahulu. Baca pertanyaannya, apa yang diminta dari pertanyaan itu. Nah, kemudian identifikasi kata kunci. Hampir sama dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi, kalau ada soal HOTS itu, kalian cukup baca di awal ataupun di akhir paragraf, lalu mencari kata kuncinya. Nah, itu teknik analisis stimulus. Lalu ada juga teknik eliminasi berbasis nilai militer. Jadi bayangkan posisikan diri kalian itu sebagai calon perwira ya, calon perwira TNI. Berarti kalian harus lebih mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Lalu lebih menekankan kepada kepatuhan peraturan serta solusi jangka panjang. Nah, ini kaitannya dengan untuk menjawab soal TKP ya. Kalau ini untuk menjawab soal TKP ya. Lalu
Nah, ini dia nih. Ini untuk menjawab soal TWK lagi. Ada namanya the most right answer. Artinya cari opsi atau cari jawaban yang paling benar dari yang benar. Ya, jadi ada opsi itu benar semuanya, tapi cari opsi yang paling benar. Nah, biasanya kalian bisa lihat dari skala dampaknya. Misalnya nih, kaitannya dengan eh, dari soal itu mana yang paling menguntungkan? Apakah menguntungkan sebagian orang atau menguntungkan masyarakat pada umumnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah cek kelengkapan. Biasanya ini kaitannya dengan upaya pencegahan atau upaya preventif dan kuratif memberikan solusi. Nah, seperti itu. Nah, biasanya nih ini kaitannya dengan soal-soal Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau misalnya ada soal tentang Bhinneka Tunggal Ika, di situ ada narasinya tentang ada sebuah konflik di mana terjadinya konflik suku Madura dengan suku Dayak. Nah, bagaimana peran TNI dalam menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam menjalankan tugas? Nah, ya berarti kalian harus ada kata memberikan upaya pencegahan atau juga memberikan solusinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau cuman melerai perkelahian, betul sebenarnya. Tapi cari opsi yang paling terbaik dari pilihan yang baik seperti itu. Lalu ada opsi lagi nih, melerai dan melakukan mediasi agar konflik tidak terulang lagi. Nah, ini lebih baik. Nah, maka pilihlah opsi yang paling baik. Nah, itu namanya the most right answer. Lalu kalau yang ini POV ya, ini kaitannya dengan sudut pandang kalian nih. Ini biasanya pelajaran soal TKP seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini materinya tentang nasionalisme, tapi yang sering banget keluar itu adalah di soal penalaran sikap dan perilaku ya, serta tantangan dari nasionalisme itu sendiri ya. Cuman ada kalimat nih, mungkin ada perbedaan apa perbedaan nasionalisme dengan cinta tanah air, perbedaan patriotisme dengan bela negara, mungkin ya itu ya. Kadang ada juga tentang keterlibatan tokoh. Apa peran tokoh misalnya Agus Salim dalam menumbuhkan sikap nasionalisme untuk anak-anak muda zaman sekarang misalnya. Nah, jadi ada sebuah narasi tentang latar belakang dari Agus Salim, tapi yang ditanyakan itu bagaimana peran Agus Salim untuk menumbuhkan semangat nasionalisme anak-anak zaman sekarang. Nah, seperti itu. Nah, itu tentang penalaran tuh. Jadi kita apa ya namanya ya, mencari pelajaran atau teladan apa yang diambil dari sikap Agus Salim itu sendiri. Seperti itu. Nah, itu tentang nasionalisme ya. Oh, salah saya. Saya lupa nih, ini tentang pelajarannya nih ya. Guys, saya kasih tahu tipsnya. Tips bagaimana saya belajar itu kita diberikan waktu yang sama oleh Tuhan ya, seperti itu. Ada hari Senin sampai hari Minggu. Saya belajar itu biasanya kalau pagi saya akan membaca buku tentang materi soal atau materi pelajaran tentang nasionalisme misalnya. Nah, nanti malam hari dari jam 8 sampai jam 9 saya akan mengerjakan soal. Cukup latihan soal tentang nasionalisme aja, seperti itu. Hari Selasanya, saya akan mempelajari materi TIU, yaitu tentang verbal. Nah, verbal itu kan kaitannya dengan misalnya sinonim, antonim, kayak gitu, ya kan? Malam harinya saya gunakan waktu untuk mengerjakan latihan soal verbal. Hari Rabu saya gunakan untuk belajar materi TKP tentang pelayanan publik misalnya. Berarti malam harinya saya harus mencari soal tentang pelayanan publik. Nah, hari Kamis biasanya karena saya seorang muslim ya kan, saya biasanya break atau berdoa ya ya tahlilan lah kayak gitu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, supaya apa ya, diberikan ketenangan. Nah, hari Jumatnya saya biasanya melakukan evaluasi.
kira-kira dari 3 hari ini saya belajar, ada nggak sih soal yang saya masih belum ngerti? Nah, itu di sini nih di hari Jumat, evaluasi materi TKD. Tapi biasanya kalian bisa menggunakan hari Jumat ini untuk misalnya mempelajari materi lain kayak gitu. Nah, biasanya hari Sabtu saya gunakan untuk mengerjakan tryout. Saya cari tuh biasanya tuh tryout-tryout yang berbayar. Misalnya tryout di bimbel Hore Digital. Saya cari, saya kerjakan, dapat biasanya saya tulis tuh, oh TWK saya dapat nilai sekian. TIU saya sekian, TKP saya sekian. Nah, itu di minggu pertama seperti itu. Nah, ini bisa kalian pelajarin di minggu-minggu selanjutnya. Minggu kedua, kalian mempelajari tentang integritas misalnya. Nah, buatlah deadline seperti ini, seperti itu ya. Jadi saya sih berharap setelah ini kalian membuat apa ya, jadwal belajar kalian seperti ini. Jadi lebih enak nih. Misalnya kalian pagi, pagi itu mulai belajarnya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau saya terus terang lebih enak itu belajar dari jam 7 sampai jam 8. Atau 1 jam aja deh, setengah jam deh. Kenapa? Karena otak manusia biasanya hanya bisa bertahan paling lama itu 15 menit. Nah, itu paling lama otak manusia itu bertahan 15 menit. Ya, malam harinya saya gunakan untuk mengerjakan latihan soal. Nah, ini saya lakukan selama kurang lebih 6 bulan. Sehingga alhamdulillah saya dapat nilai TKD pada saat itu di apa ya? TWK saya itu dapat nilai 110. Kemudian TIU saya itu dapat nilainya 105 kalau nggak salah ya, agak kecil. Tapi TKP saya dapat nilai 190. Seperti itu. Lumayan ya, seperti itu. Ya, lumayan dalam waktu belajar 6 bulan saya bisa mendapat kurang lebih 400. Nah, tapi yang paling ininya adalah waktu saya, iya betul. Eh, Waktu saya mengerjakan soal, saya TWK itu hanya mengerjakan 10 menit. 10 menit dan ternyata dapat nilainya 110 dan itu saya kaget juga ya, kok bisa ya kayak gitu. Nah, itu teknik yang saya gunakan tuh seperti itu. Jadi cukup baca di awal paragraf dan di akhir paragraf. Saya masih ingat waktu itu TWK yang keluar itu tentang pengamalan sila kedua. Oh, sila kedua hubungan kita dengan sesama manusia. Berarti kaitan dengan donor darah, membantu sesama, mencintai sesama, kayak gitu. Ya udah, tinggal pilih pilihan seperti itu. Ya, kemarin ya. Nanti kalian bisa nonton video YouTube-nya ya kemarin ya. Kemarin saya udah pelajarin tentang seputar tentang polisi ya. Ada pengetahuan umum, ada juga TWK-nya seperti itu. Nah, boleh, boleh. Ya. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Jadi nih saran saya adalah nanti kalian di tahun 2026 kalian pilih ikutin semuanya. Mau itu Akmil, mau itu Akpol, mau itu Sekdin, ikutin semuanya. Mau ikut UTBK, ikutin semuanya. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu rezeki kalian tuh adanya di mana. Apa jadi taruna Akmil, taruna Akpol, atau jadi taruna kedinasan. Kita nggak tahu seperti itu. Ya. Tapi tetap kita berusahanya dengan cara membuat jadwal belajar kita seperti ini dalam waktu 1 minggu. Ya mungkin kalian bisa gunakan nih hari Sabtu, misalnya pacaran sama pacar kalian kayak gitu ya. Kita ya refreshing sebentar kayak gitu. Yang penting dari 1 minggu itu kalian harus ada pengerjaan tryout seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini pernah saya baca di bukunya apa ya? Atomic Habit kalau nggak salah ya, tentang membuat skala prioritas. Ada yang namanya penting dan mendesak. Nah, biasanya kalian harus lakukan sekarang juga. Contohnya kalau kalian ada waktu belajar, ya udah belajar seperti itu. Kemudian ada penting tapi tidak mendesak. Kayak gitu. Misalnya nih, kalian mau nganterin pacar kalian. Penting sebenarnya, tapi tidak mendesak. Ya udah biarin aja. Ya.
Nah, kemudian tidak penting tapi mendesak. Contohnya, kalian disuruh sama orang tua kalian misalnya. Nah, kalian minta saja adik kalian untuk membantu kalian karena kalian lagi belajar misalnya. Ya. Tidak penting tapi tidak mendesak. Contohnya, pacar kalian ngajak kalian liburan misalnya. Nggak penting tapi nggak mendesak juga. Ya udah lebih baik abaikan. Nah, jadi yang paling utama fokus kalian itu adalah belajar, seperti itu, ya. Nah, ini tentang materi integritas, teman-teman. Saya udah membuat soal terbarunya, soal penalaran biasanya dikaitkan dengan tokoh, sikap tokoh ya. Sikap tokoh nasional berkaitan dengan integritas, seperti itu. Tapi yang sering banget keluar adalah di poin nomor 3 nih, dari pemahaman. Aspek integritas menurut KPK itu ada 3 aspek. Aspek inti, ada aspek sikap, ada aspek etos kerja, seperti itu ya. Selanjutnya tentang bela negara. Kalau di pemahaman biasanya yang sering banget keluar adalah tentang unsur-unsur bela negara. Unsur-unsur bela negara itu ada 5 ya. Ada cinta tanah air, ada rela berkorban, ada kesadaran berbangsa dan bernegara, ada yakin terhadap ideologi Pancasila, dan yang terakhir ada kemampuan awal bela negara. Biasanya itu 5 unsur itu sering banget keluar, tapi soalnya itu berbentuk studi kasus. Nah, di latihan soal hari ini saya sudah membuatkan juga kayak gitu. Nah, tapi ada juga nih tahun ini ada anak murid saya tuh bilang dia bilang tuh waktu tes Akmil tahun ini ada perbedaan antara patriotisme dengan bela negara, tapi dikaitkan dengan contoh tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya eh, apa ya namanya tuh ya. Nanti kalian bisa apa ya? Bisa pahamin tuh mana contoh patriotisme, mana contoh bela negara. Lalu kalau contoh sikapnya dari penalaran biasanya kaitannya dengan sikap warga negara yang berkaitan dengan unsur bela negara itu sendiri. Ya, ada yang nanya nih, Bang, izin Bang, nanti ada kelas Zoom yang bahas tentang latihan fisik nggak Bang? Eh, Kalau untuk sekarang kayak nggak ada ya, karena kalau fisik kan kaitannya dengan langsung ya kita ke lapangan. Tapi yang perlu kalian pahamin di fisik itu ada yang namanya nilai mati ya. Kalau misalnya kalian tidak bisa memenuhi target, maka kalian tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Contohnya adalah berenang misalnya. Berenang itu berapa meter? 50 meter misalnya. Dengan waktu 1 menit. Ternyata kalian nggak bisa nih. Atau kalian tenggelam. Ya udah berarti kalian udah gagal. Seperti itu. Kemudian ada lagi pull up. Kalau misalnya kalian nggak bisa pull up sampai 7 sampai 8 kali. Ya udah berarti nanti kalian dianulirnya gagal juga. Seperti itu. Ya. Nah, oke. Selanjutnya, materi Pancasila. Nah, ini yang sering banget keluar adalah tentang butir-butir pengamalan Pancasila maupun kedudukan Pancasila. Tapi kalau di TNI, yang sering banget keluar itu adalah kaitannya dengan ancaman terhadap ideologi. Nah, ancaman atau tantangan terhadap ideologi Pancasila itu sering banget keluar. Kemudian ada ideologi terbuka maupun ideologi tertutup, itu juga keluar juga seperti itu. Nah, kalau materi UUD itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya, tapi eh, tahun ini kata kata anak murid saya itu dia bilang eh, apa ya tentang ini nih alasan di amandemen, terus sama tugas DPR, sorry bukan. Eh, Tugas presiden sebagai kepala negara ataupun kepala pemerintah itu yang dia ingat ya. Seperti itu. Nah, ini ya kaitannya dengan alasan di amandemen sama tugas
lembaga negara, yaitu presiden sebagai kepala negara ataupun sebagai kepala pemerintah. Nah, selanjutnya ada materi NKRI. Ini masih sama ya dengan materi sebelumnya. Kemudian ini ada materi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kita masuk ke soalnya. Oke? Silakan. Saya kasih waktu. Kalian jawab soal ini dalam waktu ya 3 menit ya. Kira-kira apa jawabannya? Bu, Ustaz Bu. Kita bahas soal nih. Nah, ini materi tentang nasionalisme ya. Apa guys jawabannya? Biar saya tahu nih. Sekarang saatnya kalian untuk latihan soal. Yang mana nih? Pemahaman atau penalaran? 1B. B dan E. Oke, kira-kira apa dari soal pemahaman ini? Yang penalaran coba. Oke, kita gunakan trik yang saya sampaikan tadi. Baca di awal. Oh, ternyata di sini ada kata mengadakan agenda sidang tentang merumuskan dasar negara. Oke, merumuskan dasar negara. Oke, yang ditanyakan adalah yang dapat diteladani dalam peristiwa tersebut. Oke, apa nih yang bisa kita teladani? Bisa keberanian menyampaikan pandangan, bisa jadi saling menghargai, bisa jadi juga kebersamaan melaksanakan perjuangan bangsa, bisa. Tetapi di sini ada kalimat berkumpul sesama daerah. Berarti ini kita eliminasi, bukan. Kebanggaan menjadi bangsa Indonesia yang multikultural, enggak ya. Perjuangan yang bersifat elitis. Nah, elitis itu apa sih? Elitis itu hanya mementingkan kelompok tertentu, kayak gitu. Hanya memperjuangkan kelompok-kelompok tertentu. Nah, berarti ada dua kemungkinan jawaban, A dan B. Nah, tapi kita lihat keywordnya adalah di soal pemahaman ada kalimat merumuskan dasar negara. Merumuskan dasar negara itu mana yang berperan penting, yang perlu kita teladani. Teladani itu artinya bisa dijadikan contoh. Oke. Oh, banyak satu jawabannya B. B. Oke. Oke ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah betul yang B. Saling menghargai perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat. Kenapa? Karena di sini di dalam perumusan dasar negara itu ada 30 orang tokoh yang menyampaikan pandangannya. Tetapi dalam sejarah buku PPKN itu ataupun buku sejarah itu yang dirangkum hanya ada 3 orang tokoh seperti itu ya. Dari 30 tokoh itu tentu berbeda-beda pandangannya antara Soekarno, Muhammad Yamin maupun Profesor Supomo tentu berbeda. Nah, tetapi yang perlu kita teladani itu adalah sikap kita bagaimana saling menghargai satu sama lain. Khususnya pada apa ya namanya ya? Mengganti istilah sila pertama pada saat sebelum disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi
sebelum diadakannya sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu ada seorang tokoh dari apa ya, golongan Indonesia bagian timur, dia menyampaikan keberatan terkait dengan 7 kata yang ada di dalam Piagam Jakarta, sehingga yang bisa kita teladani itu adalah apa ya, lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, lebih mengutamakan semangat persatuan seperti itu ya. Nah itu ya, lalu soal penalarannya, oke, di sini ada kata konsep bela negara. Kita pahamin dulu nih ya, kita masuk skill dari bela cinta terhadap tanah air berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara dari segala bentuk ancaman. Itu secara pengertian bela negara. Jadi ada kata dijiwai rasa cinta terhadap tanah air, dilandaskan dengan Pancasila sila ketiga dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan 30 ayat 1. Kemudian untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan dari segala bentuk ancaman. Ancaman itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ancaman militer, ada yang namanya ancaman non-militer. Seperti itu. Ada ancaman dari dalam negeri, ada ancaman dari luar negeri. Kemudian di sini dia dikatakan tidak hanya sebatas pada aspek militer, tapi ancaman modern ini dimensinya apa nih? Yang harus kita lakukan, sikap dan perilaku kita. Yang mana nih? Ada perbedaan nih. Ada yang jawab C, ada yang jawab E soal penalaran. Kok balik lagi sih? Nah, yuk jawabannya apa kalian? Apa contoh atau perilaku bela negara dalam pandangan modern di era modern sekarang ini? Yang mana, guys? Apakah bela negara bisa dilakukan dengan kewajiban membayar pajak? Nah, ini eh, menarik nih ya, karena ya ada sedikit perbedaan nih dari tutor-tutor sebelah terkait dengan bayar pajak termasuk bela negara seperti itu. Tapi saya mempunyai pandangan yang berbeda seperti itu terkait dengan bayar pajak. Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan budaya. Bisa jadi upaya mempertahankan ideologi Pancasila. Oke, bisa jadi juga kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sebenarnya bagus, tetapi apa ya namanya ya? Kurang tepat ya, karena sebagai generasi muda tentunya bukan hanya memberikan kritik, tapi kita bisa memberikan solusi. Nah, terhadap uh, permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah, mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas. Apakah ini peran kita atau peran dari negara? Nah, ini atau peran pemerintah. Jadi ada 3 sampai 4 jawaban. A, B, C ataupun E. Nah, kira-kira yang mana? Yang paling ini? Ya. Kira-kira yang mana, guys? Kenapa pajak nggak masuk bela negara, Bang? Izin bertanya. Oke. Ini pandangan saya. Ya. Apa namanya tuh? Kenapa pajak nggak termasuk bela negara? Yang pertama adalah kalau kita pahami yang namanya dalam bela negara itu ada yang namanya sikap patriotisme ataupun rela berkorban. Nah, rela berkorban secara pengertian adalah perilaku warga negara yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, ya.
highlight kalimat yang tadi saya sampaikan. Pahamin kalimatnya. Sikap dan perilaku warga negara yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, rela berkorban ini terbagi menjadi dua. Ini saya masuk materi singkatnya ya. Rela berkorban ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya rela berkorban secara fisik. Rela berkorban secara fisik berarti kalian apa ya namanya? Ikut berjuang secara keringat kalian. Contohnya apa? Misalnya ikut berperang, ikut menjadi relawan. Nah, misalnya kalian menjadi relawan tanggap bencana di wilayah Aceh dan Sumatera. Nah, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Berarti itu termasuk bagian dari rela berkorban secara fisik. Dan yang kedua, ada yang namanya rela berkorban secara materi. Rela berkorban secara materi bisa kalian tunjukkan seperti berdonasi. Contoh, eh, apa ya? Misalnya ya, eh, warga Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat membutuhkan bantuan kita. Maka sebagai warga negara yang baik, tentu kita melakukan donasi, menggalang dana. Berdonasi itu artinya kalian berkorban, mengeluarkan harta kalian. Yang kedua, selain berdonasi, ada juga membayar pajak. Membayar pajak itu artinya kalian lebih mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi kalian. Coba deh bayangkan, seandainya kalian orang kaya, kalian punya uang 10 juta. Nah, uang 10 juta itu kalau kalian lebih mementingkan ego kalian, tentu uang 10 juta kalian gunakan untuk berlibur. Tetapi karena kalian punya rasa sikap patriotisme yang tinggi, maka kalian lebih mengutamakan kepentingan negara kalian. Dengan cara apa? Membayar pajak seperti itu, berdonasi kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi rela berkorban itu ada dua konteksnya. Ada rela berkorban secara fisik, ada juga rela berkorban secara materi. Memang betul bayar pajak itu eh termasuk bagian dari bela negara, tetapi sikapnya itu kaitannya dengan sikap patriotisme atau rela berkorban. Seperti itu. Contoh nih yang baru-baru ini viral. Yang baru-baru ini viral adalah apa yang namanya tuh? Ada seorang saya tonton tuh di ininya, di TikToknya ya. Ada seorang damkar yang dilantik menjadi P3K, tetapi karena ada apa ya namanya ya, karena ada kedaruratan, maka dia tidak jadi pergi dan dia lebih ikut membantu memadamkan api. Nah, itu salah satu bentuk bagian dari sikap patriotis. Kalau dia lebih mementingkan egonya, ya dia akan datang lebih mendahulukan pelantikan P3K dibandingkan mengutamakan kewajibannya dia sebagai petugas damkar, pemadam kebakaran seperti itu. Iya, seperti itu, ya. Harus ada resikonya, betul. Harus ada sesuatu yang harus dikorbankan dari diri kita. Seperti itu. Itu baru namanya patriotisme, kayak gitu, ya. Nah, maka yang mana nih dari soal penalaran ini? Menurut kalian yang mana? Sebagai paradigma modern, tidak hanya terbatas pada aspek militer, tidak hanya terbatas pada aspek militer. Aspek militer itu berarti kan kaitannya dengan misalnya ikut kegiatan pos ronda ataupun misalnya juga melaporkan melaporkan organisasi-organisasi terlarang kepada pihak yang berwajib. Nah, itu kaitan dengan aspek militer ya. Nah, tapi di sini tidak hanya terbatas pada aspek militer. Berarti ini kaitan dengan aspek non-militer. Benar nggak? Nah, oke. Berarti yang mana nih? Kira-kira yang paling memungkinkan. Jawaban yang paling benar.
Yang mana guys? Oh, B. Tadi ada yang jawab kok nggak salah. Nah, E. Ayo yang mana nih? Bisa juga yang C juga bisa. Yang B juga bisa. B, C, E. Dan mengikuti aturan lalu lintas. Hmm, yang mana yang paling tepat dari konsep bela negara dalam paradigma modern selain aspek militer? Jawaban yang paling tepat adalah yang oke, kita persempit. Saya kasih eliminasi lagi. Yang E itu kurang tepat. Kenapa? Karena yang E itu adalah tugasnya tugasnya apa namanya tuh? Tugasnya pemerintah, ya, meningkatkan kualitas SDM. Ya, ini tugasnya pemerintah dan warga negara juga ya. Nah, tapi yang paling tepat adalah yang B, betul ya. Partisipasi dalam kegiatan sosial maupun budaya. Contohnya, misalnya adalah ikut melestarikan kebudayaan ataupun yang tadi saya bilang, ikut menggalang dana bencana alam. Nah, itu salah satu bentuk bagian dari bela negara juga seperti itu. Ya. Nah, ya. Jadi ancaman itu bukan hanya pada saat terjadinya negara kita itu diserang oleh negara lain. Tidak. Ancaman itu yang bisa membahayakan keutuhan, kedaulatan maupun keselamatan negara. Contoh, banjir bandang. Berarti membahayakan apa? Keutuhan, kedaulatan atau keselamatan menurut kalian? Adanya ancaman banjir bandang membahayakan apa? Betul, keselamatan. Nah, makanya upaya kita adalah dengan cara kita menggalang dana bantu supaya meringankan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera seperti itu. Nah, jadi kalian jangan berpikir ancaman itu hanya pada saat negara kita itu diserang oleh negara lain. Bukan. Ancaman itu bisa ancaman, ya saya katakan ancaman alami maupun ancaman buatan. Kalau ancaman alami contohnya misalnya bencana alam kayak gitu. Kalau ancaman buatan misalnya ada hacker misalnya, ada juga artis Inggris yang apa ya namanya ya, melakukan tindakan yang tidak sesuai lah. Pelecehan terhadap simbol negara kita. Nah, itu ya. Nah, kalau keutuhan kaitannya dengan ancaman fisik. Nah, misalnya wilayah Indonesia ternyata dikuasai atau apa ya namanya diakui oleh negara lain. Nah, itu ancaman keutuhan terhadap keutuhan negara kita. Contohnya kayak kasusnya Sipadan dan Ligitan. Nah, itu juga eh, kaitannya dengan keutuhan bangsa. Tapi ada juga misalnya ada negara Malaysia yang mengakui batik sebagai warisan budayanya. Nah, itu kan ancaman juga kan? Nah, itu bisa juga ancaman terhadap keutuhan seperti itu, ya. Nah, jadi kalian bisa bedakan tuh. Oh, ancaman itu bisa membahayakan keutuhan, kaitannya dengan wilayah. Ancaman juga bisa membahayakan kedaulatan, kaitannya dengan pemerintahan. Dan yang ketiga, ancaman juga bisa membahayakan keselamatan negara itu sendiri, keselamatan warganya. Contohnya bencana alam. Oh, bencana alam itu membahayakan keselamatan negara. Berarti bencana alam termasuk kategori ancaman terhadap negara. Seperti itu, ya. Nah, itu cara memahaminya. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita next? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan guys. Soal nomor 2.
Silakan. Nah, ini materi tentang integritas. Jawab, guys. Jawab, jawab, jawab. Apa, guys? Jawabannya, guys? Wah, belum pada jawab. Soal penalarannya yang susah. Nah, kalau pemahaman gampang. Karena kan hanya diajak untuk menghafal doang. Tapi kalau penalaran, ada soal yang lebih susah dari ini. Nanti saya ada di slide terakhir. Nanti saya kasih. Apa ya kira-kira soal penalarannya? Nyerah, guys? Soal-soal penalaran. Tapi saya dapat info terkait dengan TKA, PPKN itu dapat nilai rata-ratanya 61 ya, apa 66 ya? Dari 100 se-Indonesia. Berarti tandanya soal PPKN itu lumayan susah juga ya. Nah, itu nilainya 66. Yang paling mengkhawatirkan adalah matematika. Nilainya 40 rata-ratanya atau 30 rata-ratanya. Nah, kayak kita lihat soal pemahaman dulu. Di sini ada kata keywordnya ada dua keyword nih, yang termasuk aspek etos kerja. Oke, aspek etos kerja itu menurut KPK ada tiga. Yang pertama adalah mandiri. Orangnya tidak tergantung atau tidak bergantung terhadap orang lain. Artinya dia mau mengupayakan potensinya dia dulu. Nah, itu mandiri. Lalu yang kedua adalah orangnya sederhana. Sederhana ini bisa dilihat dari ucapannya, dari penampilannya, dari tindakannya. Orang yang sederhana biasanya tidak melebih-lebihkan dalam berucap. Seperti itu, tidak melakukan yang namanya flexing. Orang yang sederhana, penampilannya ya apa adanya seperti itu. Orang yang sederhana bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, itu ya definisi sederhana. Jadi definisi sederhana itu sederhana dari perkataan, sederhana dari penampilan, sederhana dari perbuatan. Seperti itu, ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah selain mandiri, sederhana, yaitu adalah kerja keras. Orang yang kerja keras, dia selalu bisa membagi waktu. Nah, kerja keras itu bisa dikatakan kerja efektif ya. Seperti itu, ya. Jadi, jawabannya adalah yang C. Seperti itu, ya. Kalau yang A itu adalah aspek inti. Orangnya jujur, orangnya tanggung jawab, dan orangnya adil. Adil itu artinya beda ya, adil dengan keadilan, ya. Apa bedanya adil dengan keadilan? Ayo, pertanyaan simple. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa bedanya tuh? Adil dan keadilan. Adil artinya
kita memberikan hak yang sama kepada semua orang. Jadi saya memberikan Nanda nilai 100, saya memberikan Arifin nilai 100, saya memberikan misalnya Aulia nilainya 100, itu namanya adil. Artinya saya sebagai guru memberikan murid-murid saya itu nilai. Nah, itu namanya adil. Tapi keadilan itu dilihat dari apa ya? Kewajibannya dia. Nah, jadi dilihat dari porsinya. Nah, misalnya nih, tentunya pada saat saya memberikan nilai kepada anak-anak saya, tentunya saya akan melihat nih, mana nih yang paling memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi, seperti itu. Ya, contoh, misalnya, oh ternyata Nanda mengerjakan tugasnya menyontek, berarti saya kurangin nilainya dari 100 menjadi 50. Oh, ternyata Arifin mengerjakan tugas setengah menyontek, setengah kerjain sendiri misalnya. Saya kasih nilai 75 misalnya. Oh, ternyata Aulia mengerjakannya secara mandiri misalnya. Berarti tetap saya kasih nilai 100. Jadi keadilan sosial itu artinya menyeimbangkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Tetapi kalau adil artinya kita memberikan hak yang sama kepada semua orang. Contoh, bayar pajak. Bayar pajak itu adalah adil. Artinya semua warga negara wajib hukumnya membayar pajak. Itu namanya konsep adil. Tapi bayar pajak dalam konteks keadilan artinya dilihat dari porsinya. Tentunya berbeda antara bayar pajak orang yang kaya dengan bayar pajak orang yang miskin. Tentu porsinya akan berbeda. Seperti itu tidak bisa disamakan. Dilihat dari tugas dan kewajibannya dulu kayak gitu. Oh, ternyata orang kaya bayar pajaknya 1 miliar. Oh, orang miskin bayar pajaknya 10.000. Nah, itu tentu berbeda seperti itu ya. Nah, itu cara membedakan adil dan keadilan. Yang kedua, cara membedakan adil yang kedua adalah adil yang dirugikan hanya satu orang. Tetapi kalau keadilan yang dirugikan adalah banyak orang. Itu cara membedakan adil dan keadilan versi yang kedua. Dilihat dari dampaknya. Misal, saya tidak memberikan nilai kepada David. Berarti saya melanggar sikap adil. Seperti itu. Jadi yang dirugikan hanya David doang. Tapi kalau saya melakukan tindakan korupsi, maka saya melanggar konsep yang namanya keadilan. Karena apa? Karena yang dirugikan adalah orang banyak. Seperti itu, ya. Oke, seperti itu. Jadi ya tipis-tipis lah kita membahas materi tentang integritas. Ya. Nah, berarti bermanfaat nih ya malam hari ini nih. Iya, betul. Ya. Jadi sila kedua itu hubungan kita dengan manusia secara personal, sedangkan sila kelima itu hubungan kita dengan masyarakat secara luas. Kayak gitu, ya. Oke, nomor soal penalaran. Seorang pejabat pemerintahan memutuskan untuk transparan. Transparan itu artinya menyampaikan kepada publik apa adanya, seperti itu, terhadap dalam penggunaan anggaran daerah. Ya kan? Bagaimana anggaran tersebut digunakan? Bagaimana tindakan pejabat ini mencerminkan sikap integritas? Oke, yang ditanyakan adalah tindakan pejabatnya ya. Dia selalu melaporkan keuangan secara berkala. Nah, itu. Dan mengadakan pertemuan dengan warga. Berarti tindakannya adalah kayak kita eliminasi ya. B dan E udah pasti salah. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan pertanyaannya. Yang ditanyakan itu adalah tindakan pejabat. Sedangkan B itu
yang di lebih spesifiknya ke arah warganya. Kalau yang E kaitannya dengan pemerintahnya. Nah, berarti B dan E udah pasti salah. Oke. Kemudian C itu adalah kaitannya dengan tujuannya. Tujuan dia sebagai seorang pejabat pemerintahan. Tentu yang C udah pasti salah juga. Nah, berarti ada dua jawaban nih, A atau D. Nah, kalian tahu nggak sih akuntabilitas? Apa itu akuntabilitas? Oh, kata siapa? Aku kurang lengkap. Kita pahamin dulu nih, akuntabilitas itu apa sih? Akuntabilitas itu artinya melaporkan hasil tugasnya dengan cara bertanggung jawab. Artinya melaporkan hasil pekerjaannya dengan tanggung jawab. Seperti itu, ya. Jadi pejabat itu menunjukkan sikap melaporkan tanggung jawabnya dengan cara mempublikasikan laporan keuangan. Itu bisa jadi juga pejabat mengedepankan keterbukaan dalam menjalankan tugasnya. Nah, bisa jadi juga. Nah, berarti yang mana nih, guys? A atau D? Ayo, guys. Arifin berganti jawaban. Nggak apa-apa. Jawaban yang paling tepat adalah yang Nah, jawabannya yang A. Kenapa? Karena pejabat menunjukkan akuntabilitas. Akuntabilitas itu salah satu ciri dari orang yang memiliki rasa kejujuran dan tanggung jawab. Seperti itu. Jadi akuntabilitas itu artinya setiap tindakannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu namanya akuntabilitas. Berarti karena dia ada kata mencerminkan integritas, maka jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Ya. Yang D itu kurang tepat. Kenapa? Karena dia hanya lebih mengedepankan keterbukaan doang. Seperti itu. Memang itu salah satu apa ya namanya ya, bagian dari eh, sikap integritas juga. Tetapi emang udah peran apa ya? Emang sudah tugasnya juga seperti itu. Ya. Nah, oke. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutkan dari soal Pancasila. Nah, ini dia, guys. Silakan menjawab. Ini soal yang receh nih, soal pemahaman. Yang penalarannya, boh, selamat mengerjakan. Coba. Silakan dijawab, guys. Jadi soal penalaran di Pancasila itu yang akan keluar seperti soal penalaran yang saya tunjukin tuh. Jadi dijelasin tuh alasan kenapa kok sila kelima kayak misalnya kayak gitu. Kira-kira saya mau nanya nih, soal penalaran Pancasila susah apa gampang? Menurut kalian deh, menurut pandangan kalian setelah kalian mengerjakan soal penalarannya.
Wah, belum ada yang enggak. Kalau hafal, kalau enggak, ayo guys, soal penalaran belum ada yang jawab nih. Ketawa jahat. Soal penalaran Pancasila, apa jawabannya? Wah, jawab dulu dah. Susah apa gampang menurut kalian soal penalaran? Itu. Siapa tahu nanti soal ini akan saya masukkan ke dalam soal tryout. Soal tryoutnya di Hore Digital. Lumayan menjebak. Soalnya atau opsinya yang menjebak. Nah, ini soal soal yang ya mungkin ya mudah-mudahan mirip lah ya sama BKN lah ya. Oke, banyak istilah yang belum dipahamin. Ayo jawab dulu guys. Apa guys? Biasanya nih cepet nih anak-anak zaman sekarang jawab soal. Nyerah? Nyerah apa belum nih? Oke, saya jawab. Oke, saya jawab yang soal pemahaman dulu. Tidak boleh memaksakan kehendak, ya. Tidak boleh memaksakan kehendak. Oh, ini udah jelas banget ini ya. Berarti sila yang berlambangkan apa, guys? Tidak boleh memaksakan kehendak. Ini contohnya adalah penyuapan. Penyuapan itu salah satu bentuk memaksakan kehendak. Contoh, kalian ditilang oleh polisi. Kemudian kalian memberikan sejumlah uang kepada polisi. Nah, itu namanya memaksakan kehendak. Menyuap itu termasuk pelanggaran sila. Jawabannya adalah betul, kepala banteng. Ya, jadi soal pemahaman itu adalah jawabannya kepala banteng. Kenapa dipilihnya kepala banteng? Karena kaitannya memaksakan kehendak itu hubungan kita dengan pemerintah. Hubungan kita itu dengan ya apa ya? Ya pemerintah, pejabat-pejabat negara seperti itu, ya. Nah, kalau padi dan kapas, hubungan kita dengan masyarakat. Kalau rantai, hubungan kita dengan manusia, sesama manusia. Kalau pohon beringin, hubungan kita dengan negara. Tapi kalau bintang, hubungan kita dengan Tuhan. Kayak gitu. Oke? Nah, kita lanjut. Soal penalaran. Sarannya apa ya? Hmm, emang kalian kejebak apa enggak sih? Saya mau tanya dulu. Merasa terjebak nggak dengan opsinya? Ayo, jawab dulu, jawab. Junuwanis. Merasa terjebak nggak? Tidak. Arifin tidak. Oke.
Oke, kita pahamin ya. Di sini ada sebuah kasus tentang pengusaha besar menguasai sebagian besar lahan pertanian. Sementara para petani hanya memiliki lahan yang sangat kecil. Nah, sehingga banyak para petani yang terjerat pinjol, utang, dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan. Nah, bagaimana nih? Sila kelima Pancasila seharusnya menjadi acuan untuk mengatasi kesenjangan ini. Oke, yang kita tanyakan adalah ini perannya masyarakat atau peran negara? Negara, oke, ya. Oke, kita lihat. Keadilan sosial Pancasila menuntut redistribusi aset secara merata. Redistribusi itu artinya memberikan kembali hak-hak kepada masyarakat. Redistribusi ya, dikembalikan secara merata. Oke. Apakah negara membatasi kepemilikan lahan yang tidak merata? Tentu saja ini akan bertentangan juga ya. Nah, esensi keadilan sosial adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga pemerintah harus memastikan pengusaha tidak mengeksploitasi petani dan memberikan upah yang layak. Bisa jadi juga. Kenapa? Karena ini ada apa ya namanya ya? Ada sebuah solusi ya, di mana negara itu melindungi. Dengan cara apa? Negara meminta pengusaha tidak mengeksploitasi petani dan memberikan upah yang layak. Nah, itu bisa jadi. B bisa jadi. Yang C, sila kelima menghendaki agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama mencapai kesejahteraan. Nah, berarti kalau yang C ini negara hanya berfokusnya kepada petani kecil. Nah, tidak berfokus kepada pengusaha besar juga. Nah, kenapa? Karena di sila kelima lebih menekankan kepada keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, negara memiliki hak dan memiliki kewajiban. Nah, tentu udah pernah saya sampaikan ya, nanti di materi selanjutnya deh, tentang apa itu haknya negara, apa itu kewajibannya negara. Nah, yang D, keadilan sosial Pancasila tidak hanya tentang keadilan legal, tetapi keadilan substantif yang menghapuskan kesenjangan struktural. Kesenjangan struktural ini kaitannya dengan kesenjangan turun-temurun, ya. Contoh nih, misalnya ayahnya miskin, misalnya, terus anaknya juga miskin. Nah, itu kesenjangan atau kesenjangan secara struktural ya, secara apa ya namanya ya? Tingkat apa ya? Ya ada tingkatannya seperti itu ya. Yang E, sila kelima adalah tentang mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil secara merata. Sehingga ketimpangan ekonomi yang ekstrim harus diatasi secara sistematis. Eh, betul, tapi menurut kalian memberikan solusi nggak kalau yang E? Yang E itu hanya dia memberikan solusi secara teoritis doang, secara betul, hanya sebagai saran doang. Maka yang paling tepat adalah yang B seperti itu. Kenapa? Karena udah tadi saya sampaikan bahwa sila kelima itu menekankan ada kata keseimbangan hak dan kewajiban. Negara dalam posisi di sini ada hak dan ada kewajibannya juga. Seperti itu, ya. Nah, itu ya, itu harus jeli dalam membacanya. Nggak apa-apa, ini masih salah. Kita latihan, ya, supaya kalian bisa. Bedanya dengan yang B apa? Nah,
B itu dia bukan hanya memberikan saran, tapi dia memberikan solusinya apa? Solusinya supaya meminta kepada pengusaha tidak mengeksploitasi petani. Dan yang kedua, solusinya adalah memberikan upah yang layak, meminta si pengusaha atau juga bisa memberikan subsidi kepada para petani. Nah, jadi B itu dia memberikan solusi secara nyata. Seperti itu, ya. Dia langsung terjun, langsung praktiknya. Seperti itu, ya. Kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini soal tentang Undang-Undang Dasar. Silakan guys. Nah, jawab guys. Ini gampang yang pemahaman. Kalau kalian sampai salah, wah kebangetan kalian. Apa jawabannya? Yang pemahaman? Oh, ada yang B, ada yang A. Ada yang apa lagi nih? Ini soal soal gampang nih. Nih, kita lihat poinnya ada di kalimat tujuan negara Indonesia, ya. Itu poinnya. Tujuan negara kita ada 4, teman-teman. Ada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, maka jawabannya adalah pemahaman yang B, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa contoh nyatanya negara mencerdaskan kehidupan bangsa? Hal ini tercantum di dalam pasal 31, di mana eh, apa tuh namanya tuh? Setiap anak berhak dan mendapatkan kewajiban, mendapatkan pendidikan eh, yang layak, ya, mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satunya adalah dengan adanya sekolah gratis. Nah, pemerintah pusat membiayai anak-anak sekolah itu sampai jenjang sekolah menengah pertama. Jadi yang dibiayai oleh negara itu adalah sampai jenjang SMP. 9 wajib belajar itu adalah 9 tahun. Tetapi di beberapa daerah ada yang mewajibkan sekolah itu selama 12 tahun. Salah satunya adalah Provinsi DKI Jakarta, di mana anak-anak DKI Jakarta itu dia SMA-nya gratis. Saya nggak tahu ya kalau di provinsi lain, apakah SMA-nya berbayar atau tidak. Nah, ya coba deh apa namanya tuh sampaikan coba. Kira-kira kalian sekolah di sekolah kalian SMA negeri ya, di sekolah kalian tuh berbayar atau tidak? Kalau seandainya bayaran, berarti namanya pemerintah daerahnya tidak mewajibkan sekolah selama 12 tahun. Tapi kalau gratis, berarti pemerintah daerahnya memfokuskan kepada pendidikan juga, seperti itu. Ya. Nah, lalu soal penalarannya. Kira-kira apa nih? Dalam sistem ketatanegaraan dengan mekanisme check and balance,
Check and balance itu artinya kontrol dan pengawasan dari lembaga negara lain. Contoh, ya, di Indonesia, sistem kekuasaannya itu menganutnya trias politika. Ada yang namanya legislatif, membuat undang-undang, eksekutif, menjalankan undang-undang, yudikatif, mengadili atau mengawasi undang-undang. Tetapi di Indonesia juga ada kekuasaan eksaminatif. Apa itu kekuasaan eksaminatif? Kekuasaan untuk memeriksa laporan keuangan negara, yaitu lembaganya BPK. Lalu ada juga kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini kaitannya dengan mengedarkan, mencetak dan mengedarkan mata uang yang ada di sebuah negara. Nah, jadi kekuasaan moneter itu diambil oleh yang namanya Bank Indonesia. Jadi yang membuat dan mencetak, membuat dan mencetak sama aja ya. Mencetak dan mengedarkan mata uang kepada masyarakat itu adalah Bank Indonesia. Seperti itu ya. Nah, jadi di Indonesia ada yang namanya eksaminatif dan moneter. Tetapi di dalam pertanyaan ini ada di dalam konteksnya ranah legislatif dan eksekutif. Berarti di situ dikatakan antara DPR dengan presiden. Maka jawabannya adalah yang mana? Apakah presiden mengajukan RUU kepada DPR? Ya. Nah, ini bisa jadi juga. DPR melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah. Iya juga. MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Betul tugasnya, tapi bukan ranah legislatif dengan eksekutif. Tetapi kalau MK yang C ini ranahnya antara yudikatif dengan legislatif seperti itu ya. Jadi opsi C sebenarnya itu betul tugasnya MK. Tugasnya MK adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, tetapi tidak sesuai dengan pertanyaannya seperti itu. Yang D, DPR memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional. Ya, betul. Ya, bisa jadi karena apa? Ini ada kaitannya antara legislatif dengan eksekutif. Presiden memiliki hak prerogatif. Apa itu hak prerogatif? Hak prerogatif itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh presiden sebagai kepala negara. Hak prerogatif itu terdiri dari mengangkat menteri, kemudian memberikan amnesti dan abolisi, serta grasi dan rehabilitasi, lalu memberikan gelar tanda kehormatan. Nah, itu ya, mengangkat duta dan konsul itu hak prerogatifnya presiden. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang E juga bisa benar juga. Berarti ada dua jawaban kecuali yang C. Ada 4 jawaban. A, B, D, dan E. Kira-kira yang mana, guys? Poinnya ada di kalimat mencegah pemusatan kekuasaan. Artinya apa? Artinya supaya tidak ada yang namanya kekuasaan absolut. Artinya tidak ada yang namanya pemerintahan yang otoriter. Jawabannya yang B. Ya, betul. Ya, melakukan fungsi pengawasan seperti itu. Ini masih gampang lah ya. Kalau kalian mempelajari tugas-tugas lembaga negara udah paham. Sebenarnya yang A betul, tetapi ini adalah bentuk kerjasama. A, D, dan E juga bentuk kerjasama seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berapa soal lagi nih? Oh, 2 soal lagi berarti ternyata. Silakan dijawab. 2 slide terakhir. Nah, ini gampang ini ya. Ini pernah saya jadikan tryout kalau nggak salah nih.
soal penalaran yang ini nih. Pernah saya jadikan soal tryout. Ayo guys, penalaran yang warna kuning apa jawabannya? Penalaran yang warna putih apa jawabannya? Ah, yang penalaran warna putih, dua-duanya kah? Oke guys, yang penalaran putih apa guys? Nah, nih yang dibenci sama anak-anak zaman sekarang adalah soal pendek dan opsinya pendek mematikan. Betul nggak? Ini soalnya pendek nih, tapi opsinya pendek juga. Nah, ini mematikan. Coba, bener nggak? Yang dibenci. Ya. Ini bikin pusing juga. Ya. Soalnya pendek, tapi opsinya juga pendek juga. Nah, kita lihat soal penalaran yang warna kuning. Konsep hikmat kebijaksanaan. Hikmat ya, dalam sila keempat. Hikmat itu artinya dia apa ya? Menggunakan secara logika atau secara rasional, masuk akal ya. Ya. Itu kebijaksanaan artinya sebelum mengambil keputusan harus dipikirkan secara matang. Seperti itu. Itu bijak ya. Artinya dia melihat dari berbagai sudut pandang juga. Nah, berarti kebijaksanaan dalam soal penalaran ini, konsep hikmat kebijaksanaan sudah jelas. Jawabannya adalah yang A, ya. Nah, tapi kalau yang soal penalaran ini ada kalimat seorang warga negara menolak ajakan menyebarkan hoax. Berarti alasannya menjaga persatuan bangsa. Berarti ini cerminannya apa? Nah, kecintaan terhadap kebenaran dan demokrasi kayaknya enggak ya. Nah, ini yang A bukan. Tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa bisa jadi ya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya dia untuk tidak menyebarkan hoax dan menjaga persatuan. Komitmen pribadi terhadap norma hukum kurang tepat. Kenapa? Karena ini hanya sudut pandangnya dia doang ya, komitmen pribadinya dia doang seperti itu. Kewaspadaan terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Bisa jadi juga keteladanan dalam menjaga moral dan etika publik kurang tepat. B atau D menurut kalian? Oke, yang ditanyakan perilakunya atau alasannya. Oke, perilaku. Dengan alasan menjaga persatuan bangsa mencerminkan, nah hati-hati nih. Eh, kita lihat di sini ya.
Ada kalimat alasannya menjaga persatuan bangsa. Mencerminkan bisa jadi yang B, bisa jadi yang D. Yang mana guys? Karena di sini ada kalimat mencerminkan ya, mencerminkan. Sikap seorang warga menolak ajakan untuk menyebarkan hoax dengan alasan menjaga persatuan bangsa. Mencerminkan jawabannya adalah yang D, betul. Kewaspadaan terhadap ancaman disintegrasi. Kenapa? Karena di sini dia dikatakan perilakunya itu supaya untuk menjaga persatuan. Nah, ya. Jadi cerminannya untuk mau mewaspadai ya segala bentuk ancaman seperti itu. Oke, dua soal terakhir, guys. Ini soal tambahan. Ini soal tambahan. Nah, ini penalaran yang sudah tingkat dewa, termasuk yang warna kuning. Nah, tuh, coba jawab. Jawab, guys, jawab. Soal terakhir, guys. Dari sesi ini. Silakan dijawab. Hati-hati. Saya bilang hati-hati. Kenapa? Karena soal penalaran yang warna kuning, itu ada jebakan Batman-nya. Kalau kalian cermati, hati-hati ya. Hmm, masuk perangkap. Masuk perangkap. Ya, mana lagi guys? Masih semangat kah kalian? Oh, udah tinggal dikit nih. Tapi banyak nih ya yang pada join. Apa guys kira-kira? Masuk perangkap lagi. Salah. Oke, kita lihat. Ingat ini kalimat ini nih ya. Seorang warga negara menolak tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji yang begitu besar. Dan alasannya ingin membangun desanya. Berarti ini cerminan apa? Nah, ingetin ya. Ingetin baik-baik nih. Ya. Kalau perbedaan nasionalisme dan cinta tanah air. Kalau nasionalisme kaitannya dengan menjaga atau mempertahankan identitas nasional. Contohnya, identitas itu seperti bendera, lagu, bahasa, semboyan, Pancasila. Nah, contoh mengibarkan bendera merah putih, berarti itu namanya nasionalisme.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu nasionalisme. Kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila, itu nasionalisme. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu juga nasionalisme, ya. Apa ya? Itu ya. Jadi nasionalisme itu berbicara tentang identitas, ya. Identitas nasional, ya. Jadi dia mempertahankan tuh, dia apa ya, melestarikan identitasnya. Tapi kalau cinta tanah air, dia melestarikan lingkungannya. Contoh, menjaga kekayaan alam, itu namanya cinta tanah air. Membeli produk dalam negeri, itu namanya cinta tanah air. Kemudian melestarikan kesenian daerah, itu namanya cinta tanah air juga. Seperti itu. Jadi cinta tanah air itu kaitannya melestarikan lingkungannya. Tapi kalau nasionalisme, melestarikannya identitasnya. Nah, itu perbedaannya. Bisa kebayang nggak perbedaan antara nasionalisme dan cinta tanah air? Atau kecepatan saya menjelaskan? Bisa ya? Nah, oke. Ingat kalimat ini. Menolak tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar karena ingin membangun desanya. Oke, saya bantah dulu nih. Kenapa ada beberapa jawaban kalian yang kurang tepat? Kita lihat. Di sini dia sudah menjabat, sudah bekerja atau belum menurut kalian? Sudah bekerja atau belum? Belum kan? Kenapa? Karena di sini ada kata menolak tawaran. Dia hanya sebatas tawaran. Nah, berarti ini kurang tepat terhadap nilai patriotis. Seperti itu, ya. Walaupun memang ada muncul perdebatan mungkin ya nanti ya. Menolak tawaran pekerjaan kan itu kan sebagai bentuk rela berkorban, Bang. Iya, tapi di sini POV-nya adalah dia belum bekerja seperti itu. Nah, posisinya dia baru mendapatkan tawaran bekerja dan dia lebih membangun desa kelahirannya. Maka ini namanya jawabannya yang B, cinta tanah air yang diwujudkan sikap kemandirian. Kecuali contoh soalnya kayak gini nih ya, teman-teman. Presiden Baharudin Yusuf Habibie adalah pernah menjabat sebagai direktur utama di perusahaan kereta api di Jerman. Kemudian Soeharto meminta Habibie menjadi menteri negara di Indonesia. Kemudian Habibie tanpa berpikir panjang, ia rela meninggalkan jabatannya di perusahaan kereta api untuk menjadi seorang menteri negara. Nah, ya, untuk menjadi seorang menteri negara, maka cerminan sikap Habibie ini adalah sikap apa? Nasionalisme, cinta tanah air, atau patriotisme? Menurut kalian? Saya ulang lagi ya. Habibie pernah menjabat sebagai direktur di perusahaan kereta api di Jerman. Kemudian ia diminta oleh Presiden Soeharto untuk menjadi menteri negara di Indonesia. Ya, menteri apa ya? Menteri riset kalau nggak salah ya. Nah, kemudian tanpa berpikir panjang, Habibie melepaskan jabatannya di perusahaan kereta api di Jerman untuk menjadi seorang menteri di Indonesia. Maka sikap Habibie adalah patriotisme. Kenapa? Karena di situ dia sudah menjabat. Ada sesuatu yang dia korbankan. Apa yang dia korbankan? Jabatannya. Kalau di sini belum ada pengorbanannya. Kenapa? Karena dia belum bekerja.
Kecuali kalau dia sudah bekerja, tiba-tiba dia ingin meninggalkan kepekerjaannya dan membangun desa kelahirannya. Itu baru namanya patriotis. Kalau ini hanya tawaran, itu namanya cinta tanah air. Kenapa? Karena diwujudkannya dengan sikap kemandirian. Tadi udah pernah saya sampaikan, kemandirian itu artinya sikap yang tidak bergantung terhadap orang lain, yang mau berusaha supaya apa ya, kehidupannya itu lebih baik seperti itu. Nah, oke. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah yang B seperti itu. Terakhir, the last question. Nah, silakanlah jawab. Soal penalaran. Ini udah saya kasih 4 soal bonus nih. Nah, langsung integritas profesional. Nah, langsung aja lah ya. Di sini ada sebuah kasus nih ya. Ada siswanya ditemukan plagiarisme karena diketahuan nyontek nih ya. Padahal anak itu adalah donatur terbesar di sekolah. Mungkin sekolahnya swasta. Seperti itu ya. Mungkin ya. Kemudian eh, apa ya namanya ya? Kepala sekolah meminta ibu E untuk tidak memberikan sanksi berat kepada siswa tersebut. Sementara ibu E menolak karena tetap memberikan sanksi sesuai dengan peraturan sekolah. Meskipun ia tahu keputusannya akan merugikan sekolah secara finansial. Berarti ini integritas ibu E ini dalam kasus tersebut yang paling tepat itu diartikan sebagai, oke, kalau kita berbicara tentang integritas, tadi berbicara tentang 3 aspek itu, ya, inti, sikap, dan etos kerja, ya. Kalau kita berbicara integritas, tentu harus ada kata jujur, adil, berani, peduli, tanggung jawab. Nah, kita langsung eliminasi nih, ya. Maka yang paling tepat hanya ada 3, ya, yaitu B, C, dan D. Seperti itu. Yang mana yang paling tepat, guys, dari soal ini? Yuk, terakhir guys, terakhir sebelum kita akhiri. Ayo, apa guys terakhir? Jawabannya adalah, kenapa ngemilih C? Kan kebenaran juga tuh. Manifestasi penting dari integritas itu kebenaran atau kejujuran? Manifestasi itu adalah salah satu kunci utama dari integritas itu, kebenaran atau kejujuran menurut kalian?
Oke, ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah betul, yang B, ya. Kenapa? Karena ini sebagai moral ya. Nah, lebih menempatkan keadilan dan kejujuran ya di atas kepentingan finansial dan kenyamanan sekolah. Nah, itu ya dari soal-soal yang sudah saya jelaskan. Oke, guys, saya kembalikan ke Kak Maman. Ya, terima kasih Kak Yoga atas waktunya pada malam hari ini. Oke, jadi untuk malam ini kita bahas tentang wawasan kebangsaan lebih spesifik tentang TNI ya. Kalau yang malam kemarin polisi, yang malam ini TNI. Kalau besok insya Allah tentang yang CPNS ya. Wawasan kebangsaan untuk yang CPNS nanti terakhir di wawasan kebangsaan untuk kedinasan. Sorenya belum ada jadwal. Untuk wawasan kebangsaan malam terus ya. Malam kalau untuk sore nanti insya Allah Bang ada Zoom Tio atau TPA. Atau enggak yang matematika. Tuh. Ditunggu aja jadwalnya. Oke, karena udah malam mungkin langsung Abang akhiri aja. Terima kasih kepada Kak Yoga atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dengan baik. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan Zoom dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Yoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal ujian nanti ya. Dan semoga bisa diterima dengan baik. Ya, sama-sama. Ya, semangat ya yang buat daftar TNI karena TNI lagi banyak pembukaan untuk Bintara sama Tamtama ya. Bintara PK, Tamtama PK gitu. Semuanya udah buka banyak nih. Gelombang satu dari pendaftaran dari yang AD, AU sama AL udah banyak pembukaan nih. Jadi semangat kurang lebihnya sama kayak di Akmil ini materinya mungkin apa ya kalau Akmil kan lebih banyak ya. Kalau untuk yang ini paling akademiknya wawasan kebangsaan sama sih. Gak beda jauh antara Akmil, Bintara, Tamtama. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.